Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, teman-teman eh, mata kuliah ekonomi politik. Selamat datang di kelas saya di minggu keempat ya. Seharusnya teman-teman jika melihat video ini kita akan bertemu di minggu keempat, di mana pada kesempatan minggu ini atau kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ideologi uh, liberalisme. Nah, mungkin kalian sudah cukup familiar dengan gagasan atau ideologi ini, gitu ya, liberalisme. Sudah sering mendengar uh, hal-hal yang berkaitan dengan apa sih liberalisme, bagaimana sih bentuknya liberalisme, apa gagasannya dan lain-lain. Mungkin apa namanya, jika kalian di minggu kedua dan minggu ketiga kemarin sudah diberikan informasi dengan Mbak Indi terkait dengan ideologi merkantilis dan juga bagaimana penerapan ekonomi politik tentunya. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk membahas ideologi lainnya yang mempengaruhi dunia internasional, terutama dalam bidang ekonomi politik yang hingga hari ini muncul dan terus menjadi apa namanya uh, panutan atau cara hidup orang-orang yang uh, melakukan kegiatan ekonomi baik itu perdagangan maupun hubungan internasional dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan coba mempelajari dan memberikan perspektif apa sih sebenarnya ideologi liberalisme, apa saja gagasannya dan bagaimana kemudian uh, tokoh-tokoh yang mempunyai pandangan terhadap ideologi liberalisme ini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, pembahasan kita kali ini secara umum gitu ya, liberalisme ini tidak pernah habis untuk terus dikaji, untuk dibahas. Namun kita perlu yang namanya kajian yang komprehensif, di mana kita harus belajar sejarahnya terlebih dahulu, bagaimana awal mula liberalisme ini pertama kali muncul, apa yang mendorong liberalisme ini muncul, dan lain-lain. Nah, kemudian nanti kita juga akan belajar tentang asumsi-asumsi dasarnya. Asumsi dasar ini maksudnya adalah eh, ide-ide apa sih yang dibawa oleh liberalisme dalam apa namanya mendorong supaya masyarakat internasional itu punya gagasan mengenai apa namanya ekonomi politiknya, apa yang harus dilakukan dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai karya-karya perspektif liberalisme dalam HI. Jadi tokoh-tokoh yang berpengaruh, yang memiliki karya tulis gitu ya, mereka membuat buku, membuat gagasan, eh, mereka ini yang membuat apa namanya semacam guideline seharusnya bagaimana bagaimana sistem liberalisme itu dibentuk, bagaimana hubungan antar negara itu berjalan dan lain-lain. Nah, kita akan bahas satu persatu nanti karya-karya perspektif liberalisme dalam HI. Nah, kemudian yang keempat atau yang akan kita pelajari selanjutnya adalah dimensi praktis liberalisme. Jadi ketika tadi kita sudah membahas tentang gagasan dasarnya, kemudian karya-karya atau buku-buku dari ilmuwan-ilmuwan HI dalam sudut pandang liberalisme, sekarang kita akan melihat pada konteks praktisnya apa, yang bisa dilihat secara langsung itu apa sih, dalam praktiknya liberalisme itu seperti apa. Nah, itu nanti kita akan pelajari dimensi praktisnya. Dan terakhir adalah kritiknya. Jadi setiap ideologi atau setiap namanya apa namanya sebuah gagasan ekonomi politik, perdebatan akan selalu menimbulkan kritik. Dan apa saja sih sebenarnya kritik yang ditujukan kepada tokoh-tokoh atau kepada ideologi liberalisme ini? Oke, ada sebuah quotes gitu ya, atau sebuah kata-kata mutiara di mana dikatakan oleh Stephen Holmes. Dia mengatakan liberalism demands that people without guns be able to tell people with guns what to do. Jadi apa namanya gagasan liberalisme ini eh,
mengutamakan atau mendorong supaya bisa nggak sih sebenarnya orang-orang yang sipil tentunya, orang yang nggak punya pegang senjata, orang yang nggak punya kekuasaan secara eh, apa namanya kekuatan militer, bisa nggak sih mengatur orang-orang dengan senjata gitu. Intinya itu apa namanya liberalisme itu memberikan kesempatan bagi semua orang untuk bisa menjadi pemimpin, untuk bisa memiliki kekuasaan, walaupun dia tidak memiliki senjata. Jadi sangat simpel pemikirannya, sederhana. Quotes-nya adalah menaruh kekuasaan tertinggi pada orang-orang sipil, yang itu mereka bukan dari kalangan militer. Oke, sekarang apa sih sebenarnya liberalisme itu dalam definisinya gitu ya. Secara umum, kalau misalnya harus memang liberalisme ini kita jabarkan dalam satu kalimat yang compact gitu ya. Mungkin yang bisa kita definisikan adalah ideologi pemikiran politik ekonomi yang memusatkan pada kebebasan individu dan persamaan hak sebagai pilar utama dalam menjalin hubungan antar manusia. Nah, ada beberapa kata kunci yang perlu kita uh, analisa di sini atau kita highlight di sini adalah pertama dia adalah ideologi, yaitu cara pandang atau cara hidup gitu ya, pemikiran di mana orang-orang itu adalah menjalankan kehidupan sosialnya berdasarkan satu ideologi tertentu. Oke. Kemudian dia berada pada bidang politik ekonomi. Itulah mengapa masuk pada mata kuliah ini ekonomi politik, salah satu ideologi yang berpengaruh adalah ideologi liberalisme. Dia memiliki pengaruh pada dua bidang, yaitu bidang politik dalam konteks pengambilan kebijakan, dalam konteks kepemimpinan, dan juga dalam bidang ekonomi. Bagaimana pasar dengan eh, pemerintah atau negara itu seharusnya berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, yang menjadi perbedaan antara liberalisme dengan ideologi yang lain seperti komunisme ataupun sosialisme ataupun yang tadi kalian pernah dapatkan kemarin dari Mbak Indi yaitu merkantilis adalah eh, mereka atau kaum-kaum liberalis memusatkan kekuasaan atau kedaulatan mereka pada kebebasan individu. Jadi setiap individu punya kemampuan atau punya kesempatan untuk bisa mengembangkan diri, untuk bisa menjadi apa namanya memiliki kekuasaan dalam mengatur hubungan politik dan ekonomi. Nah, jadi titik fokus liberalisme adalah individu yang menjadi kepercayaan mereka untuk mengatur sebuah hubungan. Nah, kemudian uh, yang menjadi pilar yang utama buat kaum liberalisme adalah juga persamaan hak. Jadi setiap orang dipandang sama rata, setiap orang punya uh, uh, persamaan apa namanya kesempatan untuk bisa mendapatkan sesuatu sehingga mereka berusaha sebaik mungkin untuk bisa menambah pundi-pundi kekayaan, menambah pundi-pundi kekuasaan dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi pilar utama gagasan dari liberalisme itu sendiri. Nah, kemudian kita akan masuk bagaimana sih sebenarnya sejarah terbentuknya liberalisme. Secara umum, para sarjanawan HI itu membagi ideologi liberalisme atau gelombang liberalisme menjadi tiga gelombang. Pertama adalah pertama kali diketahui bahwa ada gagasan liberalisme itu sejak tahun 1910 hingga 1919, yaitu gelombang pertama di mana sampai sebelum terjadi Perang Dunia Pertama. Nah, para sarjanawan HI pada saat itu seperti Woodrow Wilson dan juga Alfred Zimmern meyakini bahwa cara sebuah negara untuk bisa berkomunikasi atau bisa berhubungan dengan negara lain adalah dengan cara bekerja sama. Intinya adalah bagaimana sebuah negara bisa mendorong untuk mendapatkan
kepentingan nasional mereka dari kerjasama internasional. Makanya gagasan yang muncul pada gelombang pertama dari liberalisme itu adalah Nations League. Mungkin teman-teman pernah baca eh, sebuah organisasi internasional pertama yang kemudian pernah terbentuk, ya, itu adalah Liga Bangsa-Bangsa. Namun Liga Bangsa-Bangsa ini kemudian gagal atau bisa dikatakan tidak dapat mengcover atau menjadi pemimpin dari negara-negara yang lain karena pecahnya Perang Dunia Pertama. Nah, di sini kemudian menjadi kritik bagi kaum-kaum liberal, di mana gagasan mereka tentang kerjasama internasional itu ternyata tidak mampu menahan perang atau tidak mampu mengurangi risiko terhadap perang, dan perang tetap terjadi atau perang tetap pecah gitu ya, Perang Dunia Pertama pada saat itu di Eropa. Nah, ini kemudian setelah 1919 seakan-akan liberalisme itu menjadi surut, atau sarjanawan HI yang membuat gagasan tentang liberalisme itu redup karena disibukkan dengan bagaimana Perang Dunia I dan Perang Dunia II 1942 hingga 1945 itu seakan-akan milik perdebatan dalam ranah international relations itu dimiliki oleh para kaum-kaum realis, sarjanawan-sarjanawan realis, sarjana HI yang fokus pada menganalisa hubungan perang antar satu negara dengan yang lain. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan juga dalam konteks realisme gitu ya. Nah, jadi dari tahun 1919 hingga tahun 1970-an, itu jangka yang cukup panjang waktunya, itu seakan-akan gagasan tentang liberalisme itu redup. Nah, sehingga datang gelombang kedua pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Gelombang kedua dari liberalisme atau sarjanawan HI kemudian kembali bergairah untuk meningkatkan gagasan tentang liberalisme itu. Contoh-contoh scholarsnya atau contoh-contoh ilmuannya adalah seperti Robert Giplin dan Krasner. Nah, mereka membawa gagasan baru tentang liberalisme, yaitu yang pertama adalah transnational cooperation atau kerjasama internasional antar negara lepas batas negara. Kemudian ada yang namanya international regime, kemudian ada yang complex interdependence dan juga international trade. Nah, pada tahun-tahun ini, tahun 1970-an hingga 1980-an, seperti yang kita ketahui, itu sarjanawan HI atau ilmuwan-ilmuwan HI mulai kembali bergairah. Kenapa? Karena mulai ada gagasan untuk bisa keyakinan bahwa negara bisa melakukan kerjasama dengan negara yang lain dalam konteks kepentingan nasional, sehingga tidak perlu ada namanya perang, mengurangi yang namanya perang dengan yang namanya ketergantungan internasional atau interdependence, complex interdependence. Jadi gelombang kedua pada tahun 1970 hingga 1980 seolah-olah liberalisme ini kemudian meningkat lagi. Adanya PBB yang pada saat itu muncul gitu ya, untuk menjadi penengah antar negara-negara, baik negara maju maupun negara berkembang, yang pada saat itu seperti negara seperti Amerika Serikat, Inggris, kemudian juga Jerman dan lain-lain sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan ekonomi mereka. Nah, disitulah peran bagi ilmuwan-ilmuwan hubungan internasional untuk bisa bagaimana sih seharusnya kita meningkatkan ekonomi tanpa harus menggunakan alat perang dalam membuat negara kita ini semakin sejahtera. Nah, di gelombang terakhir pada tahun 1990-an hingga hari ini gitu ya, ada yang namanya kemudian gelombang baru atau gelombang ketiga yang dikenal dengan global democratizations. Nah, ketika tadi di gelombang kedua fokusnya adalah bagaimana pengembangan ekonomi atau developing international relations cooperation. Nah, di gelombang ketiga ini mereka sudah lebih advance lagi bagaimana
kerjasama ekonomi itu berdampak pada demokratisasi atau ranahnya bergerak pada ranah politik. Jadi eh, apa namanya, gagasan liberalisme bukan hanya berfokus pada bidang ekonomi saja, tapi sudah mulai merambah pada bidang demokratisasi atau bidang politik. Nah, seperti yang kita ketahui pada awal 1990-an, itu masih banyak negara-negara yang sifatnya eh, apa namanya, negara-negara yang bersifat otoriter, bersifat apa namanya, eh, meng, memfokuskan pada komunisme dan lain-lain gitu ya. Nah, eh, sarjanawan HI atau ilmuwan HI kemudian datang dengan gagasan kerjasama ekonomi saja tidak cukup untuk bisa membuat negara-negara ini bisa bekerja sama satu sama lain. Negara-negara ini juga harus memiliki sistem politik yang sama untuk bisa bekerja sama. Apa itu sistem politiknya? Yaitu adalah demokrasi. Nah, siapa saja ilmuwan-ilmuwan yang kemudian punya gagasan tentang ini, yaitu adalah Samuel Huntington dan juga Francis Fukuyama. Nah, dua, dua dua ilmuwan HI ini kemudian memiliki sebuah karya atau gagasan mereka menangkap sebuah fenomena di mana pada akhir Perang Dingin, seperti yang kita tahu, pada tahun 1990-an terjadi Perang Dingin antara Amerika Serikat, blok sekutu, dengan blok timur, yaitu USSR atau Uni Soviet gitu ya, dan akhirnya dimenangkan oleh blok sekutu atau Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, kemenangan dari Perang Dingin ini seolah-olah menjadi sebuah jawaban atau menjadi sebuah pembenaran atau legitimasi bahwa ideologi yang akhirnya menang untuk bisa bertahan di semua negara adalah ideologi liberalisme. Jadi Francis Fukuyama itu adalah seorang ilmuwan HI, dia membuat sebuah karya atau tulisan gitu ya, yang mengatakan bahwa sejarah ideologis umat manusia, ideologinya umat manusia secara umum telah berakhir pada sistem demokrasi liberal yang terbukti mengalahkan sistem ekonomi politik lain seperti merkantilis, seperti komunisme, seperti sosialisme. Nah, yang saking euforianya di mana blok Amerika Serikat itu menjadi pemenang dari Perang Dingin itu, dia sampai membuat sebuah tulisan yang sangat mengeneralisir, di mana tidak akan ada lagi ideologi lain yang bisa bertahan di dunia ini selain liberalisme, selain sistem perdagangan bebas atau perdagangan internasional. Nah, jadi tiga gelombang ini kemudian liberalisme itu berjalan atau naik turun juga. Yang awalnya kemudian dikritik oleh kaum realisme tahun 1910 hingga 1919 karena terjadi 2 kali perang dunia gitu ya. Kemudian bangkit lagi dalam konteks ekonomi pada tahun 1970 hingga 1980. Dan yang terakhir sampai hari ini 1990 apa namanya, terjadi ekspansi ideologi liberalisme itu di semua negara, termasuk ya apa yang kita lewati hari ini bahkan di Indonesia. Gagasan liberalisme itu juga sudah menjadi tatanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai basic assumption dari ideologi liberalisme itu. Secara umum, terdapat 5 asumsi dasar di mana para ilmuwan HI, khususnya yang berkiblat pada liberalisme, meyakini gagasan-gagasan mengenai liberalisme tersebut. Yang pertama adalah manusia adalah kelompok yang rasional atau makhluk yang rasional. Nah, maksud dari gagasan manusia adalah makhluk yang rasional ini dapat dipahami melalui 2 cara. Yang pertama adalah di mana manusia dianggap sebagai kelompok yang rasional
di mana mereka selalu mengejar yang namanya kepentingan atau keuntungan. Nah, secara logika, di mana seseorang yang memiliki logis atau seseorang yang memiliki logika pasti selalu ingin mendapatkan keuntungan, pasti akan selalu ingin mendapatkan benefit dari setiap tindakannya. Nah, hal ini mendasari gagasan liberalisme bahwa setiap manusia tidak ada yang menginginkan yang namanya kerugian. Nah, mereka menganggap di mana adanya sebuah peperangan atau perkelahian atau perseteruan dari satu orang atau satu kelompok dengan kelompok yang lain itu merupakan sebuah kerugian yang akan dialami oleh semua manusia atau sekelompok manusia tersebut. Nah, makanya dianggap ketika terjadi sebuah peperangan, itu adalah sesuatu tindakan yang tidak logis atau tidak rasional. Makanya mereka menganggap ketika manusia ingin mendapatkan sebuah keuntungan, harus ada yang namanya kerjasama. Jangan berkelahi atau jangan berperang satu sama lain. Nah, itu yang pemahaman pertama mengenai manusia adalah kelompok yang rasional. Pemahaman yang kedua terkait dengan rasionalisme ini adalah ketika seorang manusia atau sekelompok manusia memiliki wawasan yang rasional, dia akan mampu memahami prinsip-prinsip moral dan norma-norma hukum. Nah, artinya ketika ada satu aturan yang dibuat, di mana aturan itu berfungsi untuk mengatur sebuah tingkah laku atau mengatur hubungan satu orang atau satu kelompok dengan kelompok yang lain, seorang manusia yang rasional, seorang manusia yang logis akan mampu untuk mengikuti aturan-aturan tersebut tanpa melanggarnya. Nah, di sini gagasan ilmuwan dari liberalisme percaya bahwa yang pertama, manusia secara rasional dia akan selalu mencari keuntungan. Yang kedua, manusia akan mengikuti norma-norma hukum yang ditetapkan secara komunal, secara masyarakat gitu ya. Jadi tidak akan mereka mau melanggar apa yang namanya aturan yang sudah dibuat secara bersama-sama. Nah, itu asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua, mereka percaya bahwa kebebasan individu adalah di atas segalanya. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa semua orang itu dilahirkan dengan potensi yang sama, semua orang itu dilahirkan dengan kesempatan yang sama, yang membedakan adalah bagaimana seseorang itu mampu untuk mencari potensi dari dirinya, potensi dari kelompoknya, agar dia terus bisa berkarya, agar terus bisa dia menambah keuntungan kelompok atau keuntungan pribadi dia, sehingga akan selalu benefit atau selalu mencari keuntungan. Jadi kalau misalnya seseorang itu dibatasi kesempatan dia atau kemampuan dia dalam bisa mengembangkan karya-karya misalnya atau mengembangkan potensi dia, itu artinya melanggar hak dasar dari manusia tersebut untuk bisa mengembangkan dirinya. Makanya kebebasan itu harus dijamin oleh negara pada setiap individu, di mana bagi ilmuwan liberalisme atau ilmuwan yang berkiblat pada liberalisme, kebebasan individu menjadi kunci atau inti dari gagasan ideologi ini. Nah, yang ketiga, gagasan tentang asumsi tentang agensi manusia mempengaruhi perubahan. Apa yang dimaksud dengan agensi? Dalam konteks ini adalah agensi adalah sebuah perkumpulan atau kelompok. Jadi ketika tadi gagasan pertama bahwa manusia itu adalah orang atau kelompok manusia yang rasional, dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri atau perseorangan, maka dia akan membentuk kelompok-kelompok tertentu. Nah, disinilah yang dimaksud dengan agensi manusia. Agensi manusia itu adalah kelompok-kelompok manusia yang kemudian saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Nah, kalau misalnya kita tarik di tingkatan negara, misalnya, sebuah negara tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Misalnya Indonesia tidak akan bisa dia memfokuskan mengisi mengisi kebutuhannya secara mandiri, sehingga dia harus melakukan kerjasama dengan negara yang lain seperti Malaysia, Amerika Serikat, Jepang, dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan agensi manusia mempengaruhi perubahan. Perubahannya apa? Perubahannya adalah ketika sudah ada kerjasama satu sama yang lain, maka kemudian akan muncul inovasi baru, perubahan baru, dan sama-sama saling menguntungkan. Nah, yang keempat, kemudian liberalisme merupakan ideologi yang universal. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa
ketika setelah selesainya Perang Dingin tahun 1990-an antara Amerika Serikat dengan USSR, dimenangkan oleh Amerika Serikat yang memiliki ideologi liberalisme, maka liberalisme itu dapat masuk dalam bentuk form negara apapun. Jadi mereka berasumsi bahwa semua negara bisa mengaplikasikan gagasan liberalisme, yaitu mengenai kebebasan dan lain-lain. Jadi universal, tidak terbatas negara, tidak terbatas kelompok tertentu. Yang terakhir, interdependensi akan menghapus batas negara. Nah, itu gagasan yang muncul ketika sudah ada hubungan yang erat antar satu negara dengan yang lain, antar satu kelompok dengan kelompok yang lain, maka nanti akan secara otomatis batas-batas negara itu akan hilang. Karena mereka berpikir untuk apa lagi ada batas-batas atau penghalang antara satu negara, identitas negara dengan negara yang lain, atau barang dan jasa dari satu negara ke negara yang lain. Kalau terus dibatasi, mereka akan macet atau mandek di satu tempat tertentu. Makanya interdependensi atau saling ketergantungan hubungan kerjasama akan menghapus identitas batas-batas negara. Itu asumsi yang diwacanakan oleh kaum liberal. Nah, kemudian kita akan masuk pada pembahasan mengenai karya-karya yang ditulis oleh ilmuwan liberalisme. Ilmuwan yang menyampaikan mengenai guidance tentang liberalisme ini seharusnya ke arah mana. Nah, yang paling terkenal atau yang paling famous di antara semua ilmuwan liberal tentunya adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant ini sampai dia memiliki ideologi sendiri gitu ya, atau memiliki pengikut sendiri yang disebut dengan pengikut Kantian atau Kantianisme. Nah, dia sangat fully support terhadap bagaimana gagasan liberalisme itu dijalankan gitu ya. Nah, dalam bukunya yaitu Perpetual Peace atau Perdamaian Abadi tahun 1795 dia menulis karya ini. Bayangkan kalau misalnya tadi di gelombang pertama munculnya liberalisme adalah tahun 1910, tahun 1795 Immanuel Kant sudah menghasilkan karya tentang bagaimana seharusnya liberalisme ini dijalankan. Nah, dalam bukunya dia membahas mengenai 3 bagian. Yang pertama tentang bagaimana perdamaian harus senantiasa diperjuangkan dan peperangan harus dihindari. Fokus utama dia adalah antara perdamaian dan peperangan adalah 2 hal yang saling bertolak belakang, dan perdamaian harus dicapai atau harus senantiasa diperjuangkan dan selalu berusaha menghindari yang namanya peperangan. Nah, beberapa prinsip yang menjadi pembahasan dia terhadap bagaimana cara mencapai sebuah perdamaian, yaitu adalah sikap anti perang, kemudian anti dominasi asing, demilitarisasi, pemisahan hubungan antara ekonomi dengan militer, kemudian juga prinsip non-intervensi dan prinsip non-kekerasan. Itu bagian pertama dari bukunya yang mencoba memberikan penjelasan tentang cara kita untuk meningkatkan yang namanya perdamaian dan mengurangi resiko dari peperangan. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dijelaskan dalam bab pertama dari karyanya tersebut. Nah, kemudian di bab kedua atau part 2, Immanuel Kant berbicara tentang bagaimana cara dunia mencapai sebuah perdamaian abadi. Nah, teknisnya yang dia sampaikan adalah dia harus sebuah negara untuk mencapai sebuah perdamaian harus kompatibel. Maksudnya adalah kompatibel ini dalam konteks good governance antara satu pemilik kekuasaan dengan pemilik kekuasaan yang lain harus bisa saling mengawasi sehingga tidak ada yang namanya penumpukan kekuasaan atau penyelewengan kekuasaan, abuse of power misalnya. Nah, kemudian cara kedua atau gagasan kedua adalah hukum internasional harus dirumuskan dalam konteks perserikatan negara yang merdeka. Kenapa? Karena negara-negara yang merdeka diasosiasikan sebagai sebuah kelompok manusia yang dapat membuat perjanjian secara rasional dengan aturan-aturan yang bisa diikuti oleh negara-negara tersebut. Sehingga kalau kembali kepada basic assumption-nya tadi bahwa manusia adalah kelompok yang rasional, jadi ketika sebuah perjanjian dibuat antar satu negara dengan negara yang lain,
mereka akan saling menghormati perjanjian tersebut dan akan eh, apa namanya akan mengurangi resiko peperangan satu sama yang lain. Nah, yang terakhir gagasan dia tentang ketika adanya mobilitas antar negara di mana masyarakatnya berpindah satu sama lain, itu akan diperlukan yang namanya hukum tentang warga dunia. Dia sudah memiliki visioner yang luas terhadap bagaimana nanti harus diatur perjalanan orang dari satu negara ke negara lain melewati batas lintas negara. Hal-hal tersebut sudah dibahas oleh Immanuel Kant dalam bukunya tersebut. Nah, yang terakhir part 3 atau bagian ketiga, dia berbicara tentang segitiga Kantian. Ini termasuk gagasan yang cukup terkenal di mana perpetual peace atau perdamaian abadi yang akan dijalankan oleh sebuah negara untuk mencapai sebuah perdamaian harus memiliki 3 unsur utama. Apa itu? Yang pertama adalah demokrasi, di mana sistem politik dari sebuah negara harus menitik beratkan pada kedaulatan rakyat, di mana masyarakat harus menjadi pilar utama dalam pengambilan keputusan atau kedaulatannya. Jadi semua pemimpin harus dipilih secara demokrasi, sistem pemerintahan harus demokratis dan lain-lain. Jadi sebuah negara harus memiliki sistem yang demokratis. Dan yang kedua, unsur yang penting dalam segitiga Kantian ini untuk menciptakan perdamaian adalah economic interdependence. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, economic interdependence adalah bagaimana ketergantungan ekonomi antar satu negara dengan negara lain terjalin erat, adanya perjanjian kerjasama terhadap perdagangan internasional. Nah, prioritas kerjasama ini akan mengurangi keinginan mereka untuk berperang. Karena mereka tahu ketika semakin erat hubungan satu negara dengan yang lain dalam perjanjian kerjasama internasional atau perdagangan internasional, mereka akan berpikir 2-3 kali sebelum ketika mereka mau mengambil kebijakan untuk berperang dengan negara tersebut. Karena bagi mereka akan merugikan secara personal mereka sendiri atau secara negara mereka sendiri. Itu yang akan menjadi membatasi keinginan mereka untuk berperang. Dan yang terakhir dalam gagasan segitiga Kantiannya Immanuel Kant adalah organisasi internasional. Nah, yang tadi dia sampaikan, bagaimana sebuah sistem itu dibentuk satu sama yang lain, satu negara dengan negara yang lain, supaya harmonis, harus ada namanya tatanan kekuasaan di atas negara yang disebut sebagai organisasi internasional yang bertugas untuk mengkoordinir atau mengkonversikan kepentingan nasional masing-masing negara menjadi kepentingan internasional yang harus sama-sama di cover, harus sama-sama dijalankan sehingga setiap negara memiliki keuntungan bagi negaranya masing-masing melalui kerjasama internasional. Makanya PBB atau United Nations adalah rumah bagi negara-negara yang menjadi anggotanya untuk kemudian bernegosiasi, untuk kemudian menyampaikan kepentingan supaya kepentingan nasional mereka bisa didengar secara internasional. Nah, ilmuwan HI kedua yang juga berkiblat kepada liberalisme, yang dia menulis buku yaitu The Great Illusion, yaitu adalah Norman Angell tahun 1905. Ada 4 gagasan utama yang disampaikan oleh Angell dalam bukunya, yaitu The Great Illusion. Yang pertama adalah dia percaya bahwa munculnya peradaban ekonomi yang modern menimbulkan dorongan bagi negara untuk saling kerjasama dan menghindari peperangan. Nah, dia percaya bahwa di era ekonomi modern, di mana satu negara tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri dan harus melakukan kerjasama dengan negara yang lain, akan secara otomatis menghindari yang namanya peperangan. Karena tadi yang sudah saya sampaikan bahwa interdependensi antara satu negara dengan negara lain akan membuat negara akan lebih mempertimbangkan arah kebijakan politik mereka, terutama yang bersinggungan dengan arah militer atau peperangan antara satu negara dengan negara yang lain. Yang kedua adalah peningkatan kerjasama ekonomi akan menciptakan saling ketergantungan atau interdependence yang dapat merembet pada sektor lainnya seperti politik, sosial budaya, keamanan, dan pertahanan. Nah, yang perlu digarisbawahi ketika ada kerjasama ekonomi atau setting ketergantungan antara satu negara dengan yang lain, Angell mengatakan bahwa akan ada potensi di mana
kerjasama tersebut akan terjadi spillover atau merembet ke bidang-bidang yang lain seperti bagian politik, sosial budaya, kemudian keamanan dan pertahanan. Mengapa? Karena ekonomi itu hanya langkah pertama saja dari sebuah ketergantungan satu negara dengan negara lain untuk membuka pintu cakrawala agar adanya interaksi uh, manusia antar kelompok negara gitu ya. Jadi ketika sudah ada kerjasama ekonomi, bidang-bidang selanjutnya atau bidang-bidang yang lain akan otomatis mengikuti. Contoh misalnya apa yang terjadi dengan Indonesia dan ASEAN misalnya. Indonesia memiliki hubungan kerjasama dengan ASEAN dalam bidang ekonomi. Namun setelah berpuluh-puluh tahun melakukan kerjasama satu sama yang lain, ternyata Indonesia bukan hanya dapat melakukan hubungan kerjasama ekonomi, tapi juga adanya gagasan untuk memperluas uh, kerjasama tersebut baik di bidang pendidikan, baik di bidang budaya, baik di bidang sosial, serta keamanan, gitu ya. Jadi masyarakat ekonomi ASEAN atau masyarakat ASEAN, komunitas ASEAN secara umum adalah bentuk dari spillover atau meluasnya hubungan kerjasama ekonomi antar negara-negara di ASEAN itu sendiri. Yang ketiga adalah meningkatnya kerjasama internasional, meningkatkan pembagian kerja internasional. Apa maksudnya pembagian kerja internasional? Division of labor. Dalam konteks ini adalah ketika ada satu buah kerjasama, di mana hubungan kerjasama ini masing-masing negara harus memiliki spesialisasi atau spesifikasi tertentu dalam kerja mereka. Jadi misal, kalau misal kita mengerjakan suatu pekerjaan yang besar gitu ya, dan negara-negara ini adalah anggotanya, masing-masing negara-negara anggota atau kelompok negara ini harus memiliki bagian atau job desk mereka masing-masing. Contoh misalnya, kalau misalnya negara berkembang uh, spesifikasinya adalah memproduksi barang-barang raw material atau barang-barang yang bahan mentah, sedangkan negara maju berspesifikasi untuk menciptakan barang-barang yang memiliki teknologi tinggi. Makanya dari itu mereka akan selalu saling mengisi satu sama yang lain. Itu yang dimaksudkan dengan pembagian kerja internasional atau division of labor. Jadi negara maju yang sudah memiliki kemampuan atau dalam konteks keahlian dalam memproduksi raw material, mereka harus fokus pada bidang tersebut. Sedangkan mereka negara yang sudah fokus pada negara maju, yang sudah expert dalam bidang teknologi misalnya, mereka akan harus fokus pada bidang-bidang tersebut. Jadi jangan sampai bercampur aduk. Makanya bagi Angel, dia meyakini bahwa adanya hubungan kerjasama internasional akan membuat divisi-divisi khusus bagi negara-negara yang punya keekspertan dia dalam menciptakan barang dan jasa tersebut. Yang keempat, yang terakhir, gagasannya adalah ketergantungan ekonomi antar negara dapat mengarah pada integrasi ekonomi yang dapat membuat peperangan dan intervensi militer menjadi tidak relevan. Ini juga disampaikan oleh Norman, di mana semakin kuat ketergantungan ekonomi, perang semakin tidak relevan karena orang berpikir logis, kerjasama dapat menguntungkan, perang dapat merugikan. Jadi bagi mereka tidak perlu lagi ada yang namanya peperangan ketika negara sudah saling ketergantungan satu sama lain. Nah, yang terakhir, sarjanawan yang juga menulis karyanya yang terkenal adalah Michael W. Doyle dalam bukunya Liberalism and World Politics tahun 1986. Nah, dalam bukunya tersebut dia mencoba untuk mengkategorisasikan beberapa ilmuwan lain dengan mengumpulkan siapa saja yang punya pemahaman liberalisme sehingga dapat mengkategorikan tipe liberalisme seperti apa yang mereka percayai gitu ya. Nah, Michael Doyle ini membagi atas 3 liberalisme. Karakteristik liberalisme ini menjadi 3. Yang pertama adalah liberal pasifis, kemudian yang kedua adalah liberal imperialis, yang ketiga adalah liberal internasionalisme. Nah, masing-masing kategori ini
disampaikan atau dicetuskan oleh tiga ilmuwan liberal yang berbeda. Liberal pasifis itu disampaikan oleh Joseph Sumter. Dia percaya bahwa kombinasi antara kapitalisme dan demokrasi dalam konteks politik merupakan fondasi penting bagi kerjasama yang saling menguntungkan antar negara-negara kapitalis, negara yang memiliki sistem pemerintahan yang sama. Kemudian memiliki simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan dengan demokrasi yang menekankan pada stabilitas dan toleransi. Peperangan merupakan sesuatu yang destruktif dan harus dihindari. Jadi bagi Joseph Sumter dan gagasan liberal pasifisnya, dia percaya ada dua pilar yang harus menjadi kekuatan utama dari liberal pasifis ini. Yang pertama adalah kerjasama ekonomi atau kapitalisasi perdagangan, dan yang kedua adalah sistem politik yang demokratis. Ini dua pilar yang menjadi gagasan utama dari liberal pasifis. Kemudian yang kedua adalah liberal imperialis. Ini dicetuskan oleh Niccolo Machiavelli. Jadi menurut dia negara liberal harus terus-menerus berekspansi demi mempertahankan kelangsungan sebagai negara yang berdaulat. Nah, bagi orang-orang yang memiliki pemahaman tentang liberal imperialis, sebuah negara yang menjalankan gagasan liberal saja itu tidak cukup. Tidak cukup hanya untuk berada pada negara mereka saja. Mereka harus terus berekspansi, harus terus berusaha mencari tempat lain agar kelangsungan ekonomi mereka itu bisa tetap berjalan gitu ya. Jadi ekspansi. Kalau misalnya contohnya hari ini kita lihat perusahaan multinasional. Nah, yang paling sederhana adalah misalnya kita lihat KFC misalnya ya. Ada KFC di Amerika Serikat. Di mana KFC itu adalah aslinya dari Kentucky kan, Kentucky Fried Chicken di Amerika Serikat. Namun hari ini KFC itu sudah menjadi bagian dari budaya dunia gitu ya. Di Indonesia ada, di Amerika apalagi gitu kan, Malaysia, Jepang dan lain-lain, semua negara sampai ke Arab juga ada KFC. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa sebuah perusahaan atau sebuah gagasan liberal itu tidak boleh hanya menutup diri mereka pada satu negara tersebut. Harus ada namanya ekspansi ke negara-negara yang lain, ke tempat-tempat yang lain, sehingga mereka bisa terus mempertahankan kekuatan mereka sebagai raksasa ekonomi. Itu bagi Niccolo Machiavelli dengan liberalisme imperialisme. Yang terakhir adalah liberalisme internasionalis itu yang disebut oleh Immanuel Kant yang tadi di karya awalnya. Dia percaya bahwa perdamaian atau perpetual peace, perdamaian abadi itu dapat dicapai dengan tiga konsep utama perdamaian, yaitu dengan segitiga kantian: demokrasi, interdependensi, dan organisasi internasional. Itu yang dikategorikan oleh Michael W. Doyle dalam bukunya Liberalism and World Politics tahun 1986. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai dimensi praktis liberalisme. Nah, mungkin kalian bingung, maksudnya apa mas dimensi praktis liberalisme? Jadi ketika tadi kita sudah berbicara tentang gagasan landasan teorinya atau dalam konteks gagasan basic assumption-nya, asumsi awalnya gitu ya. Kemudian ada karya-karya yang sudah menjelaskan juga liberalisme itu seperti apa. Nah, jika diturunkan gagasan liberalisme itu dalam konteks praktis, dalam konteks praktikal, seperti apa sebenarnya? Nah, ada 4 dimensi praktisnya yang bagi para ilmuwan liberalis atau orang yang percaya pada ideologi liberalisme ini dapat diturunkan menjadi 4 gagasan utama gitu ya. Yang pertama adalah positive peace, kedua adalah interdependence, kemudian adalah spirit of commerce atau spirit dari komersialisasi, dan yang terakhir adalah human right. Kita akan bahas satu-satu mengenainya. Baik, yang pertama adalah positive peace. Landasan utama yang bersifat praktikal atau bersifat landasan yang praktis gitu ya, adalah perdamaian yang positif. Kok ada positive peace? Berarti ada negative peace dong mas? Ya, artinya adalah ketika positive peace itu di mana suatu keadaan atau perdamaian yang
tidak menimbulkan namanya ketakutan dalam sebuah uh, kondisi gitu ya. Apakah misalnya Indonesia ini dalam keadaan seperti apa sebenarnya? Apakah dikatakan positive peace atau negative peace? Nah, kalau positive peace itu perdamaian yang dimana tidak ada peperangan sama sekali dan kondisi masyarakatnya adalah kondisi masyarakat yang saling menguntungkan atau bisa melakukan kerjasama satu sama yang lain. Bisa berangkat kerja, bisa melakukan perdagangan, buka toko, dan lain-lain. Nah, kalau negative peace, misalnya ada dua negara yang sedang berperang, atau dua suku deh, misalnya dalam suatu wilayah gitu ya, terjadi peperangan, terjadi perang terbuka misalnya gitu. Kemudian ada perjanjian gencatan senjata, di mana tidak boleh saling serang, tidak boleh ada pertarungan terbuka gitu. Apakah itu dikatakan peace atau perdamaian? Ya, itu adalah perdamaian. Namun konteksnya mereka masih dalam merasa ketakutan, di mana ada peperangan yang terjadi, di mana terjadi peperangan antara dua suku atau dua negara, namun kondisi masyarakatnya tidak bisa berkembang atau tidak bisa bebas melakukan kegiatan sosial. Itu yang disebut dengan negative peace. Memang tidak ada perang, tapi masyarakatnya tidak secara leluasa membuka kegiatan ekonomi, melaksanakan kerjasama dengan satu sama yang lain. Nah, itu mungkin itu yang terjadi pada berbagai macam negara yang melakukan gencatan senjata satu sama yang lain. Nah, ketika kita berbicara pada gagasan positive peace dari liberalisme ini, bagi kaum liberalis, mereka percaya bahwa peperangan adalah perilaku yang menyimpang, irasional, dan pengecualian yang berada di luar hakikat manusia. Perang merupakan upaya pemerintah untuk menaikkan pajak. Jadi mereka curiga, kalau ada peperangan, berarti itu upayanya negara untuk memperkuat posisi negara terhadap mengkontrol masyarakatnya. Menaikkan pajak, memperbesar kontrol birokrasi, kemudian juga meningkatkan kontrol pemerintah terhadap masyarakat. Jadi mereka curiga kalau misalnya terjadi peperangan ini karena manusia sendiri secara nature-nya, secara alamiahnya menolak adanya peperangan. Karena peperangan hanya akan membawa kesengsaraan bagi masyarakat. Kemudian jika perang merupakan representasi dari perilaku manusia yang menyimpang, maka yang normalnya seperti apa? Yang normalnya adalah mereka cenderung menghindari perang dan berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan harmoni antar satu dengan yang lain, yaitu kerjasama. Jadi orang-orang liberal itu sangat percaya bahwa secara umum mereka tidak akan mau melaksanakan peperangan kalau itu membawa kerugian bagi mereka. Jadi praktikalnya nilai dari liberalisme adalah orang tidak akan mau menuju peperangan kalau itu akan membawa kerugian dan itu disebut sebagai perilaku menyimpang. Nah, yang kedua adalah interdependence. Apa yang dimaksud dengan interdependence atau ketergantungan adalah ketika adanya semangat komersialisasi mendorong perkembangan perdagangan antar negara, kemudian terjadi perpindahan barang dan jasa, arus perpindahan barang dan jasa, kerjasama bidang ekonomi akan menggeser persaingan dari kekuatan militer. Yang awalnya mungkin kalau misalnya tahun 1945 ke belakang dari Perang Dunia I, Perang Dunia II sampai Perang Dingin, di mana negara-negara itu ingin terus mengembangkan kekuatan militernya. Nah, bagi kaum liberal mereka percaya kalau itu bisa digeser dengan adanya kerjasama internasional atau kerjasama perdagangan internasional. Semakin ketergantungan negara dengan negara lain dalam perdagangan, mereka percaya makin lama persaingan kekuatan militer akan semakin menurun. Karena mereka tidak ingin adanya terjadi peperangan. Karena indikasinya terjadi peningkatan persenjataan militer akan digunakan untuk peperangan. Jadi semakin tinggi tingkat interdependensi atau kerjasama internasional, maka akan semakin rendah seharusnya sebuah negara mempersiapkan kekuatan militernya. Gitu. Nah, interdependensi ini juga mengakibatkan apa yang disebut dengan spillover, yaitu penularan ke bidang-bidang yang sifatnya
di luar ekonomi. Kerjasama contohnya bidangnya energi, perdagangan, sumber daya alam. Eh, Dalam konteks ini hubungan saling ketergantungan antar negara akan semakin erat dan akan membuat negara bersikap menahan diri terhadap keinginan untuk berperang. Jadi kita tadi juga sudah jelaskan bahwa semakin erat hubungan kerjasamanya, maka itu juga akan berpengaruh pada bidang-bidang yang lain, bidang teknologi, pangan, kemudian energi, dan lain-lain. Jadi semua lini bidang kehidupan masyarakat atau manusia bekerja sama satu sama yang lain, bermula dari kerjasama ekonomi perdagangan. Gitu. Nah, tahukah kalian bahwa eh, adanya globalisasi seperti sehari ini terjadi eh, perkembangan pesat antar satu negara dengan negara yang lain, adanya kerjasama internasional itu menciptakan namanya karakteristik eh, eh, kerjasama liberal, kerjasama internasional. Nah, mungkin kalau kalian pernah nonton MCU gitu ya, apa Avengers, kalian akan tahu bahwa ada yang namanya multiverse gitu ya. Eh, Sebuah realitas yang banyak yang tercipta dari berbagai percabangan realita, kemungkinan-kemungkinan. Nah, globalisasi ternyata juga seperti itu. Adanya eh, kerjasama internasional melewati batas lintas negara menciptakan multiple channel yang pertama, karakteristik dari hubungan internasional. Multiple channel ini adalah hubungan bukan hanya aktor negara, sesama negara, tapi sudah merambah pada hubungan informal kepada aktor-aktor hubungan internasional yang lain. Contoh misalnya adanya multinational cooperation. Kemudian ada non-government organization atau NGO. Kemudian ada juga yang namanya IGO, International Governance Organization. Aktor-aktor ini memiliki hubungan satu sama lain, baik itu hubungannya formal maupun informal. Jadi di era globalisasi seperti saat ini, bukan hanya hubungan antar negara saja yang kemudian menjadi eh, apa namanya eh, hubungan yang diakui, tapi bagaimana perusahaan-perusahaan asing atau LSM internasional juga sudah diakui eh, eksistensinya di dunia global pada hari ini. Jadi tidak terikat pada satu entitas negara, tapi sudah sampai ke ranah individu, kelompok tertentu satu sama yang lain. Yang kedua adalah multiple issues. Nah, di dalam kajian liberalisme, mereka percaya bahwa adanya isu-isu yang sifatnya low politics itu juga menjadi penting untuk diangkat atau untuk dibahas. Kalau ketika kita tahu bahwa eh, gagasan tentang high politics itu bersifat security, misalnya contoh-contohnya ya, keamanan, kemudian perdamaian, isu perang, kemudian juga militer dan lain-lain gitu ya. Nah, bagi kaum liberal, isu-isu yang sifatnya low politics itu juga termasuk bagian yang harus diangkat dalam konteks pembahasan yang harus diutamakan. Apa contohnya isu-isu low politics? Ya, kita bisa lihat hari ini seperti isu gender, kemudian ada climate change, kemudian juga sports. Itu adalah bentuk-bentuk yang sifatnya low politics, isu-isunya, tapi ketika sudah masuk ke ranah hubungan internasional dan pada era globalisasi sekarang itu menjadi matters atau hal yang penting harus dibicarakan pada hari ini. Dan yang terakhir, karakteristiknya sebuah sistem yang liberal adalah military bukan menjadi prioritas utama untuk melakukan negosiasi. Nah, ini yang harus kalian garis bawahi di mana pada masa globalisasi seperti saat ini orang atau negara itu tidak lagi menggunakan diplomasi militer atau kekuatan perang tentunya untuk bisa bekerja sama satu sama yang lain atau melakukan hubungan internasional, tapi melalui diplomasi. Diplomasi ada banyak jenisnya. Diplomasi kebudayaan, diplomasi gastronomi gitu ya, atau diplomasi apa keuangan contohnya. Jadi banyak jenis diplomasi-diplomasi yang dilakukan oleh negara-negara untuk bisa berhubungan satu sama yang lain. Jadi pilihan untuk
menggunakan diplomasi peperangan menjadi the last option. Kalaupun memang sudah mentok sekali itu tidak bisa dilakukan kerjasama apalagi, akhirnya mereka fokus pada diplomasi-diplomasi yang sifatnya non-militer. Nah, kemudian dimensi praktis yang ketiga adalah the spirit of commerce atau semangat dari komersialisasi. Nah, di sini tentunya ilmuwan HI bernama David Ricardo, dia mencoba untuk menjelaskan betapa pentingnya perdagangan bebas yang membuat adanya kesejahteraan bagi negara-negara yang mencoba melakukannya. Dia punya teori namanya teori keuntungan komparatif. Nah, maksudnya apa teori keuntungan komparatif? Yaitu perdagangan bebas akan menciptakan pembagian kerja atau division of labor. Jadi masing-masing negara punya spesifikasinya masing-masing dalam menciptakan barang dan jasa yang mereka miliki gitu ya. Nah, negara-negara yang memiliki spesialisasi ini akan mendapatkan keuntungan dari produksi mereka karena tidak ada negara lain yang mencoba untuk menyaingi apa yang mereka hasilkan. Misalnya contoh, Indonesia, Malaysia adalah dua negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Ya. Kemudian dia melakukan ekspor ke negara Amerika Serikat yang membuat minyak sawit ini menjadi berbagai macam produk. Contoh misalnya sabun atau produk kecantikan atau bahkan mungkin digunakan untuk minyak makan sehari-hari gitu ya. Nah, ketika Indonesia dan Malaysia sudah menjadi negara yang memiliki spesialisasi di bidang produksi minyak kelapa sawit, negara lain tidak akan menjadi pesaing Indonesia dan Malaysia untuk bisa mendapatkan keuntungan yang sama. Nah, spesialisasi inilah yang kemudian menjadi teori dari David Ricardo bahwa semakin fokus sebuah negara dalam menciptakan satu produksi mereka, mereka akan mendapatkan keuntungan dari produksi mereka tersebut. Jadi komersialisasi terhadap spesial kemampuan sebuah negara itu akan membawa keuntungan bagi negara tersebut. Nah, kemudian juga Immanuel Kant juga percaya bahwa perdagangan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kekuasaan negara-negara yang produktif dan cinta perdamaian mengalahkan mereka yang haus akan peperangan. Jadi gagasannya itu selalu sifatnya adalah mendorong pada perdamaian, kerjasama, anti militer, mengurangi budget terhadap senjata dan lain-lain. Jadi dia percaya bahwa perdagangan bebas akan membawa negara di dunia pada hubungan yang konstan dan keuntungan material bagi negara itu masing-masing. Nah, di sebuah sistem yang autarki, contohnya adalah yang tidak bisa memenuhi diri sendiri, kebutuhan diri sendiri, negara-negara harus saling membantu satu sama lain dan melakukan kerjasama untuk bisa memacu yang namanya kerjasama internasional. Nah, yang terakhir dari gagasan dimensi praktis ini adalah berbicara bagaimana liberalisme berbicara tentang human right atau hak dasar dari manusia itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita tarik lagi ke awal di mana gagasan utama dari liberalisme itu adalah kebebasan individu, tentunya ketika kita berbicara tentang praktikal atau hal yang bersifat praktis, human right ini menjadi pilar juga bagi kaum liberal untuk diusung atau diperjuangkan gitu ya. Jadi dukungan atas perlindungan keamanan manusia menjadi dimensi yang praktis dalam gagasan liberalisme. Nah, contohnya apa, Mas? Ketika orang-orang liberal ini percaya bahwa human right ini harus dilindungi, hak dasar setiap manusia untuk hidup, hak dasar setiap manusia untuk bisa bebas menyampaikan pendapat, hak dasar untuk bisa berkelompok satu sama lain. Nah, inilah gagasan-gagasan yang diusung oleh kaum liberal. Nah, ketika dalam konteks internasional, sebuah negara terjadi sebuah peperangan misalnya, kemudian ada yang namanya terjadi genosida misalnya, atau pembantaian massal terhadap sebuah etnis dan lain-lain. Apakah itu juga termasuk kasus yang harus harus didukung oleh kaum liberal? Ya. Kenapa? Karena bagi kaum liberal, ketika terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau hak dasar terhadap manusia, itu merupakan pelanggaran terhadap
ideologi liberalisme. Makanya kaum liberal muncul dengan konsep R2P atau responsibility to protect. Jadi kedaulatan sebuah negara misalnya, contoh nih ya, misalnya kayak Myanmar kemarin ya, terjadi kudeta militer. Eh, Pemerintah mengambil kekuasaan dari pemerintah yang sah, kemudian masyarakatnya demo dan militernya kemudian melakukan tindakan represif terhadap masyarakat, eh, menodong senjata, menembak dan lain-lain. Nah, dunia internasional kemudian merespon itu, melakukan gagasan, menyampaikan pendapat mereka bahwa seharusnya negara seperti Myanmar itu bisa diintervensi untuk melindungi masyarakatnya. Nah, itu yang menjadi perdebatan di internasional pada saat itu. Kenapa? Karena bagi kaum liberal penting untuk bisa melindungi segenap jiwa masyarakat yang ada di sebuah negara. Jadi negara tidak boleh punya peran yang terlalu besar untuk bisa mengontrol kehidupan dari masyarakat. Jadi semakin kecil peran negara dalam mengatur masyarakat semakin baik. Apalagi dalam konteks ekonomi ya. Dalam konteks ekonomi, negara tidak boleh punya banyak aturan yang membatasi hubungan antar masyarakat. Negara hanya boleh menyediakan fasilitas, memfasilitasi hubungan tersebut dan tidak boleh ikut campur terlalu dalam dari hubungan antar masyarakat, termasuk dalam human right ini. Jadi ketika ada terjadi pelanggaran hak dasar manusia atau pembunuhan atau pembantaian, seharusnya sebuah negara boleh diintervensi, boleh dimasuki pasukan asing untuk melindungi masyarakatnya tersebut. Itu gagasan dari liberalisme. Jadi ada banyak perjanjian yang sudah dibuat sejak 1215 sampai Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 yang sudah ditandatangani dari berbagai macam negara untuk melindungi warga negaranya dari kejahatan-kejahatan perang atau genosida atau pembantaian etnis dan lain-lain. Oke, ketika tadi kita sudah berbicara tentang banyak hal dari sisi sejarahnya, kemudian kita bahas tentang asumsi dasarnya, kemudian kita berbicara tentang masyarakat, eh, kita berbicara tentang ilmuwan ya dengan karyanya, dan yang terakhir kita berbicara tentang dimensi praktis dari liberalisme itu seperti apa. Nah, eh, akan selalu ada perdebatan di mana ideologi liberalisme ini muncul sebagai sebuah ideologi yang dianggap utopis atau dianggap tidak mungkin dicapai, yaitu dari kritik-kritik kelompok yang percaya bahwa dari ideologi-ideologi lainnya. Nah, kita akan coba lihat satu persatu bedah sebenarnya apa saja sih kritik yang disampaikan oleh kaum-kaum realis atau penganut ideologi lainnya terhadap liberalisme. Yang pertama adalah mereka mengkritik eh, bahwa ideologi liberalisme ini menjadikan kebebasan kelompok atau manusia terhadap mengelola keuangan atau mengelola ekonominya akan menghasilkan yang namanya pemusatan kekayaan bagi kelompok pemodal atau yang memiliki kapital gitu ya. Oke, setiap orang punya 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 kesempatan yang sama, tapi semakin besar eh, semakin besar kesempatan orang itu, semakin besar juga dia bisa mengakumulasi kekayaannya mereka. Jadi akan ada namanya ketimpangan ekonomi. Ini akan juga masuk di kritik yang kedua, di mana kesenjangan ekonomi antar kelompok akan semakin ketara. Kenapa semakin ketara? Karena yang kaya memiliki modal, dia akan terus bisa mengakumulasi kekayaannya, sementara yang miskin atau kelompok-kelompok yang tidak punya akses terhadap sumber produksi, dia tidak bisa mengembangkan usaha mereka. Jadi akan ada kesenjangan yang sangat lebar antara si kaya atau kelompok orang-orang kaya dengan kelompok orang miskin. Inilah yang kemudian jadi kritik bagi liberal, terutama disoroti oleh kaum-kaum Marxis. Nanti akan belajar dengan Mbak Tina gitu ya.
Kemudian adalah generalisasi dari perilaku negara sama dengan perilaku manusia. Nah, ini juga dikritiki oleh kaum-kaum anti-liberal yang mengatakan bahwa kaum liberal selalu fokus pada eh, generalisasi manusia adalah negara. Padahal eh, ketika kita menganalisa sebuah perilaku negara, tidak bisa hanya mengeneralisir itu adalah bentuk dari perilaku eh, sekelompok manusia atau satu orang manusia saja gitu ya. Jadi mereka berada di pada tatanan analisa yang berbeda. Negara adalah kumpulan dari masyarakat yang memiliki berbagai macam karakteristiknya masing-masing, sementara manusia dan kelompoknya memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi dia tidak boleh disatukan dalam tingkat analisa yang sama atau digeneralisir. Jadi misalnya perilaku negara sama dengan perilaku manusia. Padahal manusia ini kompleks, punya pemikiran yang berbeda-beda dan tidak bisa disatukan dalam pemikiran yang sama gitu ya. Jadi kritiknya adalah generalisasi. Nah, yang keempat adalah kekuasaan negara berbanding terbalik dengan moral. Apa maksudnya? Ketika kita berbicara tentang kekuasaan negara, itu keinginan sebuah negara cenderung selalu ingin meningkatkan kekuasaan dan kepentingan politik atau kepentingan nasionalnya dia. Nah, semakin besar kepentingan nasional atau semakin besar kekuasaan negara, biasanya akan selalu berbanding terbalik dengan moralitas negara tersebut. Jadi moralitas di sini adalah perilaku negara, baik itu sifatnya ingin mencapai perdamaian atau mencapai kerjasama atau ingin melindungi masyarakatnya dan lain-lain. Nah, itu yang juga menjadi kritik bahwa semakin besar negara, biasanya negara itu makin sulit untuk eh, mengakui sebuah perjanjian kerjasama yang sudah dia tanda tangani dengan negara-negara yang lain yang dia lihat tidak sama dengan dia ibaratnya. Nah, ini masuk ke poin yang kelima, kritiknya adalah situasi anarki internasional sulit membuat negara tunduk pada moralitas global. Jadi situasi anarki itu adalah di mana tidak ada kekuasaan lebih tinggi daripada negara, kedaulatan yang lebih tinggi daripada negara. Jadi kedaulatan tertinggi adalah negara itu sendiri. Apakah organisasi internasional itu lebih tinggi daripada negara? Belum tentu, gitu ya. Contohnya seperti PBB. PBB sampai hari ini tidak bisa secara efektif menghentikan konflik yang antara Palestina dan Israel misalnya. Kalau memang PBB itu adalah otoritas melebihi negara, seharusnya PBB bisa dengan cepat untuk bisa menentukan, oke, solusinya ini, kalian tidak boleh menyerang satu sama lain. Tapi ternyata berpuluh-puluh tahun PBB pun tidak mampu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Yang artinya adalah negara memiliki kedaulatannya sendiri untuk bisa menentukan mana organisasi yang mau saya ikuti, yang mau saya patuhi, mana yang tidak. Jadi ketika sebuah negara bergabung dengan sebuah organisasi internasional, itu adalah murni dari volunteerism sebuah negara untuk mau masuk ke dalam situ. Jadi mereka berpikir lebih baik saya bergabung karena ada kerjasama internasionalnya. Tapi kalau misalnya dirasa ini tidak menguntungkan bagi saya, untuk apa saya memenuhi perjanjian internasional? Jadi sangat anarki gitu ya. Anarki itu berarti tidak ada satu tatanan yang mengatur satu sama lain antar negara yang tegas gitu ya. Jadi sulit membuat negara itu tunduk pada aturan global karena masing-masing negara punya kekuatan mereka masing-masing. Negara Amerika Serikat dengan kekuatan militernya, dengan kekuatan ekonominya, Rusia punya kekuatan ekonomi militer, kemudian dengan Cina misalnya, mereka mungkin satu level misalnya. Tapi ketika berbicara dengan Indonesia atau misalnya dengan Brunei atau misalnya dengan Malaysia atau Jepang, ini kan levelnya berbeda. Nah, dalam situasi ini yang menyulitkan sebuah negara-negara itu untuk bisa saling menghormati dalam konteks melaksanakan perjanjian internasional. Dan yang terakhir adalah kritiknya pesimis terhadap internasionalisme. Jadi adanya rasa pesimis terhadap kerjasama internasional itu membangkitkan namanya keamanan kolektif atau
collective security. Apa itu maksudnya collective security? Itu artinya di mana setiap orang itu curiga dengan adanya negara lain yang semakin meningkatkan ekonomi, meningkatkan militer, semakin militer dan kekuasaan politiknya dan lain-lain, itu akan memunculkan rasa insecure bagi negara-negara lain, sehingga mereka akan meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang pertahanan mereka juga akhirnya, keamanan mereka juga akhirnya, militer juga akhirnya gitu. Jadi ketika Indonesia, contoh, melihat Amerika Serikat semakin tinggi ya, apa namanya, kekuatan ekonominya semakin besar ya, negaranya dengan konteks militer dan lain-lain, itu membuat negara-negara asing, negara-negara kecil seperti negara-negara berkembang lainnya seperti Indonesia juga merasa insecure dengan eksistensi negara yang besar. Akhirnya mereka juga merasa, ayo kita tingkatkan juga budget keamanan kita, ayo kita tingkatkan juga apa namanya, eh, produksi senjata kita, misalnya gitu ya. Itu kan yang terjadi pada Perang Dingin, di mana antara Rusia dengan Amerika Serikat saling curiga satu sama lain, sehingga mereka saling mempersiapkan persenjataan bagi negara mereka masing-masing. Dalam konteks ini adalah nuklir gitu ya. Sehingga itu menciptakan ketakutan di dunia internasional. Nah, itu ternyata yang menjadi kritik bahwa eh, kerjasama internasional itu bukan berarti membuat negara itu kemudian menjadi berpikir, ah sudahlah kita eh, kurangi sajalah budget untuk militer atau persenjataan. Justru akan memunculkan keinginan untuk ketika kita sudah kuat ekonominya, yuk kita perkuat juga militernya. Itu kritiknya dari kaum-kaum realis terhadap gagasan dari liberalisme itu sendiri. Baik, mungkin sekian saja pembahasan kita hari ini terhadap apa namanya, liberalisme. Ternyata sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita explore dari ideologi liberalisme, tapi ini saya rasa sudah cukup untuk bisa menggambarkan kata kuncinya dari gagasan liberalisme ini seperti apa, dan mudah-mudahan ini bisa membuat kalian mengembangkan bagaimana studi kasus yang bisa kalian cari dalam berita maupun dalam uh, apa namanya, jurnal gitu ya, untuk membuat presentasi kalian. Mungkin segitu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat mempersiapkan presentasi kalian, dan kita akan diskusi, khususnya kita membahas tentang liberalisme ini dalam konteks studi kasus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.